al hayawanatu kulluha tahiratun. Semua binatang waktu masih hidupnya hukumnya suci. Mau yang dimakan dagingnya kayak kambing, unta, kebo, sapi. Mau yang gak dimakan dagingnya kayak kucing, gajah, macan gitu, singa, itu suci. Kecuali hewan-hewan yang dikecualikan oleh agama, dengan mana agama hukumi najis walaupun masih hidup, apalagi matinya. Yang pertama, anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Babun najasati wa izalatiha. Adapun ini yaitu bab menerangkan tentang najis dan cara menghilangkan najis. Al hayawanatu kulluha tahiratun. Adapun hewan, seluruhnya hewan yaitu hukumnya suci kala hidupnya, kecuali illal kalba wal khinzira, kecuali anjing, wal khinzira dan babi, wal mutawallida minhuma, dan anak-anak daripada anjing dan babi, au min ahadihima, atau daripada salah satu anjing dan babi. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, perlu diketahui bahwa tujuan daripada kajian bersuci ada 4. Maqasidut taharah arba'atun. Tujuan kajian bersuci ada 4 macam. Pertama, berbicara tentang wudu, dan itu sudah. Kedua, kita berbicara tentang mandi, itu pun juga sudah. Ketiga, berbicara tentang tayamum sebagai ganti daripada wudu dan mandi, itu sudah. Keempat, berbicara tentang najis, dan pertemuan ini beberapa pertemuan mendatang juga kita masih berbicara tentang najis. Saudara sekalian, bicara tentang najis, tentu kita berbicara tentang definisi najis, baik secara bahasa maupun secara terminologi agama. Berbicara tentang najis akan berbicara tentang benda-benda najis. Berbicara tentang najis tentu berbicara tentang cara menghilangkan najis. Berbicara tentang najis tentu berbicara ada najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan untuk sholat. Berbicara tentang najis, cara menghilangkannya. Berbicara tentang najis itu kadarnya dalam agama beratkah, ringankah, atau pertengahankah.
Inilah di antara paparan-paparan kajian kita mulai malam hari ini sampai pertemuan-pertemuan mendatang. Najis, saudara, adalah lawanan suci. Kalau ngaji kita harus tuntas, tidak boleh sepotong. Kalau ngaji suci, kita kudu ngaji tentang najis. Ada orang ngajinya bid'ah doang, maka nanti jadi wahabi. Apa wahabi? Wawasannya hanya bid'ah, sunnah nggak ngerti. Wahabi apa wahabi? Apa wahabi? Wawasannya hanya bid'ah, jadi ribet urusannya. Harus tuntas apa sunnah, apa bid'ah, apa suci, apa najis, begitu. Najis, saudara, secara bahasa adalah kullu mustaqdzar, apa saja yang menjijikan. Dalam bahasa namanya najis. Ingus, jijik, dalam bahasa disebut najis. Bahasa apalagi ya, yang dari kuping, yang dari mata, yang dari mulut, apa aja yang menjijikan itu namanya najis menurut bahasa. Namun saudara, najis dalam terminologi agama ada definisi singkat, ada definisi panjang. Yang singkat adalah kullu mustaqdharin yamna'u sihhatas salati. Yang namanya najis adalah tiap-tiap benda yang menjijikan, yang dapat menghalangi kesahan solat. Apa saja yang menjijikan, yang membuat solat tidak sah bila badannya, pakaiannya, atau tempatnya berkenaan benda tersebut. Itu disebut najis. Orang ingusan karena pilek, bukan pileg. Kalau pileg pilihan legislatif, pilek, ingusan. Kalau orang ingusan, sholat sah, berarti walaupun jijik tidak najis, tidak najis. Keringetan, keringat jijik juga sih, tapi sholat keringetan sah, berarti keringat tidak najis. Baju yang kena keringat kita pakai sholat, sholatnya sah, berarti dia tidak najis. Begitu. Urusan kita jijik namanya gaya hidup, bukan hukum. Begitu, bukan hukum. Sebab kalau jijik sama dengan najis, nanti kita nggak bakal makan di pinggir, di pasar. Kadang ada laler segala macem, kita mau makannya aja jijik, berarti najis. Nggak begitu agama. Jadi pokoknya apa aja yang menjijikan, yang membuat sholat tidak sah, itu namanya najis. Adapun definisi najis yang paling panjang adalah kullu ainin haruma tanawuluha. Kullu ainin haruma tanawuluha alal itlaqi halatal ikhtiyar ma'a suhulatit tamyiz la li hurmatiha wala listiqdariha wala li darariha fi badanin aw aqlin. Imam Bajuri di dalam Hasyiatul Bajuri
menjelaskan tentang definisi najis yang paling lengkapnya. Apa tuh najis? Tiap-tiap benda yang haram dimakannya, yang haram dimakannya secara mutlak, mau dikit mau banyak, dalam keadaan normal, bukan kepepet karena kelaparan di gunung ada bangkai, itu dimakan boleh, cuman karena kepepet najis, mau najis saja, cuman boleh karena darurat. Jadi tiap benda yang haram dimakannya secara mutlak dalam keadaan normal disertai gampang memisahkannya. Gampang memisahkannya bukan karena mulia, bukan karena jijik, bukan karena bahaya pada badan maupun akal. Jadi najis benda. Ingat benda. Kalau angin kentut itu bukan benda namanya, walaupun angin disebutnya bukan benda. Saudara kentut, maka kentut tidak najis. Jangan cebok, apalagi habis makan ubi celembu 7.000 sekilo. Begitu, cebok mulu, habis air. Begitu. Mau dikit mau banyak, dalam keadaan normal. Kalau darurat kayak bangkai, tetap hukumnya najis, cuman boleh dimakan, karena kalau nggak makan bakalan mati. Itu lain cerita itu. Darurat dan mudah dipisahkan. Kalau yang nggak bisa dipisah, kayak pete ada ulernya, ada uletnya pete. Tahu pete nggak? Bau nggak tuh? Cara ngilanginnya gampang. Saudara makan jengkol, bau petenya hilang. Iya, ngilangin bau pete namanya. Begitu. Begitu juga semut. Semut. Ini teh manis, ada semut mati. Ya, gimana ya? Kan kita nggak mungkin jagain teh manis. Kagak kerja-kerja kita. Ada semut mati. Buang aja semutnya, minum tehnya boleh. Begitu, boleh yang kayak begitu. Yang penting jangan sampai semutnya dapat narohin. Ada semut mati nih meja, biar ada gurih. Nah, itu sih ada unsur sengaja. Tetap itu najis kalau begitu, karena ada ulah kita. Begitu. Bukan karena mulia. Manusia nggak boleh dimakan. Sebab mulia, nggak boleh begitu. Kenapa manusia dimandikan? Emang najis? Bukan, tapi mulia. Manusia suci walaupun udah mati. Bukan karena jijik kayak mani ini jijik, nggak boleh kita makan. Orang bersetubuh oral seks, begitu, maka kemudian makan mani haram karena jijik, tapi maninya tetap suci, tapi nggak boleh dimakan karena jijik. Bukan karena bahaya pada badan ama akal. Jadi seperti ganja bahaya, tapi bendanya ganja suci. Kenapa nggak boleh dimakan? Karena bahaya, begitu, bahaya. Begitu juga beling, nggak boleh kita makan. Kenapa? Bahaya. Najis dong? Enggak boleh dimakannya karena bahaya. Begitu. Itu kuda lumping, jangan tanya itu. Yang kayak begitu. Jangan ditanya.
Gimana Sadali? Iya makannya beling, jangan ditanya begitu, gitu. Tapi kawan saya banyak di majelis kita ini yang makan keji beling, itu mau obat daripada kencing biar lancar, jangan prostat. Ini namanya definisi najis, saudara. Nah, najis ini, saudara, biar kita bisa pahami ada dua. Ada najis maknawi, ada najis batin, ada najis lahir. Najis nih, ada najis batin, ada najis lahir. Oleh karena kitab kita adalah kitab fikih, kita nggak ngomongin najis batin, yang diomongin najis lahir. Mana tuh najis batin? Orang dengki, ngiri, sombong, ngeluh, apalagi ada ujub, ria, ini namanya najis batin. Najis jiwa, karakter buruk, karakter najis. Maka dalam bahasa Betawi ketika ada orang sombong, najong. Najong itu apa? Najis. Saya tahu itu, najong itu dari najis. Najis banget, begitu. Maka disebut najong banget, begitu. Gitu. Di Karang Tengah ada nggak, Sadali? Oh ada, iya. Najong tuh najis itu, begitu. Najis batin. Oleh karena kitab kita adalah fikih, maka nggak ngomongin itu kajian akhlak tasawuf. Kita ngomongin najis zahir. Ini yang kita mau bicarakan di dalam kitab kita. Sebelum kita panjang lebar berbicara tentang hukum-hukum pada bab kita, saudara, dalam agama ain atau benda ada dua macam dalam agama. Yang pertama benda padat, namanya jamadat. Benda padat kayak batu, begitu, kayak kopi, itu namanya jamadat. Ada kopi luwak, kopi luwak. Apa tuh kopi luwak? Kopi yang dimakan oleh luwak, lalu tuh namanya biji kopi itu jamadat, benda padat. Tapi masuk dalam perut luwak, ini tetap suci, namanya mutanajis. Benda suci terkena najis karena kopi luwak ini keras, kopinya, bijinya. Jadi saudara dibersihin itu kotorannya, udah tinggal biji kopinya aja, udah bijinya kopinya aja, saudara ya jemur, goreng, boleh dimakan, dikonsumsi, maka disebut kopi luwak. Boleh-boleh aja, enggak apa-apa. Luwak enggak pernah baca ratib, luwak enggak pernah juga baca Quran, enggak pernah baca dalail, baca sholawat juga enggak, luwak. Bagaimana kalau kopi yang punya luwak? Jadi yang punyanya makan, yang punyanya, yang baca ratib nih, ditelen tuh Sadali, dibersihin, jemur, goreng, tumbuk, namanya kopi yang punya luwak, bukan kopi luwak, kopi yang punya luwak. Boleh, yang kagak baca ratib aja boleh, apalagi dari orang. Tapi saya geli kayaknya, begitu. Iya jijik, tapi nggak apa-apa, dari luwak aja jijik, yang kagak baca ratib mau, begitu. Dzikir kagak, ke masjid kagak, tuh luwak mau kita minum, begitu. Apalagi yang punya luwak, secara agama boleh karena benda keras, namanya jamadat. Yang kedua adalah benda mati, yang kedua adalah benda hidup, disebutnya hewan, makhluk hidup.
disebutnya. Enggak benda hidup, sebutannya makhluk hidup gitu. Itu yang kedua. Nah, kita baru tahu setiap benda padat hukumnya suci. Benda padat hukumnya suci. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu benda untuk kemaslahatan dan kemanfaatan manusia. Benda padat, enggak apa-apa. Saudara, makan datoh. Boleh. Begitu, yang benda-benda padat itu udah suci. Di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian apa saja di muka bumi ini. Boleh. Makanya rokok tuh, benda padat tuh, tembakau. Boleh, benda padat. Begitu, rokok tuh, begitu. Enggak apa-apa dia. Yang kayak begitu boleh. Begitu. Enggak haram. Ya dilihat. Begitu. Kalau belinya duitnya dapat nyolong, hukumnya ya haram. Begitu. Kayak begitu. Jadi dilihat. Begitu. Pokoknya benda padat. Begitu. Nah, benda padat ini bisa bermanfaat buat kita. Tentu ada juga yang tidak bermanfaat. Begitu. Bila mana benda padat ini, pokoknya semua benda padat itu hukumnya suci, kecuali bila mana ada keterangan dari agama tentang najis. Najis. Benda tuh. Benda. Ya arak dah. Arak kan mabuk ujungnya. Dari anggur tuh arak tuh. Dirubah. Gitu. Jadi benda juga, non hewan. Gitu disebutnya benda cair. Gitu. Itu hukumnya kalau arak haram dan najis. Nanti kita di depan akan dijelaskan. Kedua, saudara, namanya makhluk hidup, disebut hewan. Nah, ini materi kita. Al hayawanatu kulluha tahiratun. Hewan, saudara, binatang, kala masih hidupnya, semua binatang waktu masih hidupnya hukumnya suci. Saudara punya gajah, pegang gajah, nggak apa-apa. Habis itu sholat, boleh aja. Tapi gajahnya ada tinjau orang, itu namanya faktor lain. Jadi semua binatang, kalau masih hidupnya, hukumnya suci. Begitu kata kitab. Al-hayawanatu kulluha tahiratun. Binatang. Mau yang dimakan dagingnya, kayak kambing, unta, kebo, sapi, begitu. Tahu sapi enggak? Iya, itu hasil penelitian dokter tidak mengandung kolesterol. Tapi sapi mengandung anaknya. Mengandung apa? Bener enggak? Iya, mengandung anaknya. Dari dulu ya. Dari dulu. Jadi itu dimakan. Mau yang enggak dimakan dagingnya, kayak kucing. Begitu. Gajah, macan gitu, singa. Begitu. Itu suci waktu masih hidup. Kecuali hewan-hewan yang dikecualikan oleh agama, dengan mana agama hukumi najis walaupun masih hidup. Yang mana tuh? Yang agama hukumi najis, masih hidupnya najis, apalagi matinya. Yang pertama, anjing. Anjing ini sama agama dihukumi najis walaupun masih hidup. Najis.
Dari mana anjing ini najis? Di dalam hadis yang sahih, Imam Muslim riwayatkan di dalam Sahih Muslimnya, kata baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil qalbu an yaghsilahu sab'a marratin ihdahunna biturab. Dari mana nih najis anjing nih? Dalam hadis Nabi menyampaikan cara mensucikan wadah seorang kamu, ember, gelas, baju apa aja dah, gitu. Wadah seorang kamu bila dijilati anjing kudu dicuci 7 kali. Salah satunya dicampur debu. Kata Nabi, cara mensucikan wadah seorang kamu bila dijilati anjing, yaitu dicucinya 7 kali. Salah satunya dicampur debu tanah. Ini enggak ngomong Nabi mana najis-najisnya, enggak ada ngomongin najis. Begini, inilah cara memahami hadis. Jadi saudara, benda itu kudu disiram, kudu dicuci. Ada 3 kemungkinan. Kenapa harus dicuci? Ada 3. 1, karena mulia. 2, karena hadas. 3, karena najis. Ini yang kudu dicuci. 3 doang. Mulia, hadas, najis. 3. Manusia mati kudu dicuci, namanya dimandikan. Kenapa? Mulia. Mulia. Orang habis bersetubuh kudu mandi. Kenapa? Mulia. Kenapa? Hadas. Karena hadas besar. Orang kentut kudu dicuci wajahnya, tangan, kaki gitu. Penyebabnya karena hadas. Dicuci bisa karena mulia, bisa karena hadas. Ketiga, bisa karena najis. Kita ngomongin wadah yang dijilat anjing, kata Nabi. Wadah itu kudu dicuci. Kira-kira ember tuh mulia enggak? Ember? Enggak ada hubungan mulia sama kagak ember. Kedua, ember kira-kira berhadas enggak? Enggak lah. Kalau berhadas kagak, mulia kagak, kenapa Nabi suruh cuci itu wadah yang dijilati anjing? Nah, anjing itu najis. Najis. Tapi kan Nabi ngomongnya dijilat. Dijilatin. Begini. Anjing itu binatang yang tidak memiliki kelenjar keringat. Enggak kayak manusia, anjing. Dia binatang yang enggak memiliki kelenjar keringat. Dan di dalam tubuh anjing ada 50 macam virus yang berbahaya buat kesehatan manusia. Tapi bukan virus kayak gini. Kalau ini boleh dipakai. Begitu, gimana saudari? Iya. Di dalam tubuh anjing tuh ada 50 macam virus, bakteri gitu, yang berbahaya buat manusia. Berbahaya. Orang barat, biar kata sebut anjing tuh binatang cerdas, kalau digigit anjing kudu disuntik. Begitu. Anti tetanus.
Rabies. Begitu. Karena dia tahu ada bakteri. Maka bakteri ini nggak bakal keluar. Kecuali karena nggak ada kelenjar keringat. Kecuali keluarnya lewat proses lewat dubur. Maka virusnya nih, bakterinya nih, keluarnya lewat dubur, nya dia. Tuh, virusnya ada di dubur. Dan ini hebatnya Rasulullah, ini mukjizat. Mukjizat. Dulu belum ada penelitian kayak begitu, saudara. Tapi inilah hebatnya Nabi Muhammad. Orang barat jadi Islam gara-gara ini. Karena dia prosesnya itu bakterinya keluar dari dubur. Sementara anjing ini punya kebiasaan demen banget jilatin duburnya. Tuh anjing. Udah pernah perhatiin belum? Perhatiin. Kalau saya sih perhatiin apa gama tuh. Begitu. Ustaz Ali, itu yang namanya anjing tuh suka jilatin duburnya. Pakai apa jilatinnya? Pakai lidah. Maka bakteri itu dari dubur pindah ke lidah. Hebat enggak Nabi Muhammad? Tuh Nabi itu luar biasa. Maka Nabi bilang, bila Anda punya gelas dijilat anjing, cuci 7 kali. Bakterinya pindah. Tuh, Nabi belum ada itu ilmu-ilmu lab-lab segala macam tuh, nggak ada laboratorium segala. Tapi Nabi tahu itu, tahu. Sampai Syekh Abdullah ya bin Siddiq Al-Ghumari ngarang kitab, saya lupa tuh nama kitabnya, kecil ya segini, tentang teknologi. Sekarang ada handphone, pesawat, kapal laut, mobil, motor, ada isyaratnya. Saya nggak hafal nih hadis-hadisnya, banyak. Nabi udah kasih gambaran, bakal ada nih handphone, bakal ada begini, bakal ada begini, begitu. Jelasin itu semuanya, segala macam. Ini hebatnya Rasulullah, itu luar biasa. Begitu diteliti tuh anjing tuh, jilatin duburnya, maka dengan sendirinya bakteri itu pindah ke lidah. Maka lidahnya banyak bakteri. Dan bakteri ini nggak bakalan mati. Kalau pengen cara bunuh bakteri, nggak ada lagi, kubur itu bakteri. Makanya pemerintah menggalakkan 3M. Ya, 3M. Mesti memilih Muhaimin. Bukan. 3M. Mengubur. Apa tuh? Apa? Mengubur. Apa tuh? Mengubur. Menguras. Menutup. Menutup, menguras, mengubur. 3M tuh. Biasanya PRT ngaji nggak ini? Ada. Itu begitu tuh. Tanya sama PRT tuh. Boleh tanya tuh sama PRT. Ente 3M salah aja ente mau. Jangan dicatat yang itu mau, jangan. Mana pakai video lagi? Waduh, ribet. Saudara, maka dengan dikubur bakteri mati. Mati. Orang kampung, ini ilmu orang kampung, tapi hebat. Kalau digigit sama ular, suruh gigit tanah. Ini saudara gigit ular, gigit tanah tuh mulutnya. Itu mati virus, hebat itu. Orang kampung itu. Obatnya kalau bisa ular tuh, ular kobra, begitu. Kayak begitu saudara. Itu kayak begitu. Ini penting. Jadi anjing itu najis. Najis. Tapi biar kata najis saudara, biar kata najis, kenapa Allah ciptakan? Karena najis. Jadi konsumsi itu ada dua. Ada konsumsi dengan mulut, ada konsumsi dengan otak. Anjing ini buat dikonsumsi dengan otak. Maknanya direnungi. Anjing tuh. Dan anjing itu kalau malam bangun.
akhlaknya baik. Coba saudara suka nonton tuh film-film horor. Siang apa malam? Tuh, anjing aja malam melek, paham. Kalau malam mustajab, anjing. Begitu. Jangan sampai kita kalah sama anjing, malamnya ngorok mulu. Wah, kalah. Anda contoh tuh anjing. Anjing itu yang rajin tahajud. Kalau malam melek. Gitu. Karena malamnya melek, anjing cerdas. Suruh nyium-nyium bom, tahu dia. Begitu. Ini bom, tahu. Begitu. Anjing. Karena malamnya melek. Kalau malam melek, derajatnya tinggi. Tinggi derajatnya. Begitu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Malam melek. Anjing. Anjing cakep. Begitu. Anjing cakep. Jadi bagus. Ada akhlak baiknya tuh anjing. Ada. Begitu. Kedua, anjing itu pintar bersyukur. Kasih makan pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. 3 bulan aja tuh anjing kasih makan. Nurut nggak sama yang ngasih makan? Ngerti terima kasih. 3 bulan doang. Pertanyaannya, kita udah dikasih makan sama Allah udah berapa bulan? Hah? Ya Allah, udah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ono anjing 3 bulan doang dikasih makan, nurut sama yang ngasih makan. Kalau kita yang bertahun-tahun dikasih makan sama Allah, orang nurut sama Allah, kalah derajatnya sama anjing. Dan masih banyak lah kalau saya dongengin, karena kita bukan kajian filsafat, kajiannya hukum masalahnya. Jadi nanti urusan ngaji akhlak baru saya panjangin. Ada 10. Syekh Nawawi Al-Bantani tulis tuh dalam Kasifatus Sajad, akhlak baik anjing yang mesti hamba Allah ambil. Begitu. Namanya dikonsumsi pakai otak, pelajari. Oh, hebat gitu. Begitu. Hebat. Anjing najis. Najis. Yang kedua, dalilnya, Nabi diundang sama sahabat, si A datang, sama si B kagak datang. Yang kagak datang ngiri. Dia nanya sama Nabi, Nabi ngapa masih A datang sama gua kagak datang? Sama si B. Kata Nabi, si A, si B ada anjingnya, si A ada kucingnya. Kalau kucing suci. Itu kan maknanya kalau anjing najis. Tuh begitu. 2 yang hidup-hidupnya najis, al-khinzir, celeng. Celeng. Celeng tuh babi. Babi. Begitu. Ini sama. Jangan kita otak-atik bahasa. Yang haram babi, yang gua makan celeng. Dia juga. Itu namanya ngakal-ngakalin. Yang kayak begitu. Sama. Babi itu najis. Quran bilang hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan atas Anda bangkai, darah, daging babi. Berarti yang haram dagingnya, otaknya boleh. Kakinya boleh, kakinya. Kan daging. Ini namanya kagak paham. Yang kayak begini kagak paham. Jadi disebut satu maksudnya semua. Yang disebut daging babi maksudnya muanya, apanya aja haram najis, apanya aja. Tapi kok disebut satu? Orang yang cerdas satu aja disebut paham, enggak perlu kita disebut semua. Contoh, beli bakso, bang beli bakso. Dikasih pentolnya doang. Kata kita, bego lu, bego. Begitu kata kita. Lu kagak paham. Begitu. Begitu. Akhirnya ada orang kagak ngerti. Dia absen semuanya. Bang, beli bakso, kasih soun, kasih mie, kasih seledri, kasih air, kasih saus, kasih kecap. Gua dagang dari kecil.
Udah 7 turunan, gua ngerti. Lu bilang bakso aja begitu. Jadi nggak perlu disebut semua. Disebut dikit maksudnya semua. Jangan ini Quran sebutnya daging doang nih. Daging, berarti otaknya boleh. Kagak paham yang kayak begitu. Yang kayak begini nih dagang bakso. Begitu, Bang beli bakso kasih pentol nyatu. Begitu. Bego lu, bego. Begitu. Ya kalau ngomong bakso kasih mangkok kata dia. Kasih air, kasih ini. Begitu disebutnya beli bakso. Maksudnya bakso juga, soun juga, apa juga ya? Apa tuh? Seledri, mie, apalagi dah tuh? Kecap, saus. Ya, iya bawang, iya pokoknya semuanya ada tuh. Gitu, nggak perlu dia absen semuanya. Begitu. Itu namanya dzikrul juz wa iradatul kul. Menyebut sedikit maksudnya semua. Maksudnya. Jadi walaupun yang disebut daging maksudnya babi aja, babi. Jadi yang namanya babi itu najis. Dan najisnya babi itu bukan pada umat Nabi Muhammad aja. Dari dulu semua nabi-nabi yang namanya babi itu haram dan najis. Di Injil aja ada tulisan nih, jangan kau sentuh daging babi, jangan kau sentuh babi, dan jangan kau makan dagingnya sebab ia haram bagimu. Di Injil tuh ada tulisan begitu. Jadi itu begitu. Babi. Yang ketiga, wal mutawallid minhuma. Belasteran anjing dan babi. Artinya anjing laki kawin sama babi perempuan. Atau sebaliknya, babi laki kawin sama anjing perempuan. Anaknya belasterannya nih najis. Keempat, au min ahadihima. Apa itu min ahadihima? Anjing kawin sama kambing, anaknya najis. Babi laki kawin sama kambing, itu namanya min ahadihima. Min ahadihima. Maka anaknya belasteran babi sama kambing tetap najis. Nah, saudara, perlu difahami oleh kita bahwa yang namanya anak akan mengikut orang tua pada berbagai macam hukum. Berbicara tentang nasab, maka anak ngikut baba. Ingetin tuh, kalau ngomongin nasab, anak ngikut baba. Babanya Habib, emaknya Betawi, anaknya jadi Habib. Karena ngomongin turunan ngikut baba. Begitu, ngikut baba. Emaknya Habib Syarifah, lakinya orang Betawi gitu. Anaknya nggak jadi, iya enggak, begitu, nggak jadi. Jadi babanya bule, emaknya Indo, anaknya bule, ngikutin baba, begitu. Tapi kalau bule sama pale, anaknya tetap Jawa, anaknya tetap Jawa, bule kawin sama pale. Iya, anaknya jadi mas, iya bule sama pale. Itu begitu, saudara. Kalau agama ikut Islam, bapaknya kafir, emaknya Islam, anaknya Muslim. Begitu sebaliknya, babanya Muslim, emaknya kafir, anaknya jadi Muslim. Kalau ngomongin agama, ngikut yang paling tinggi agamanya, Islam gitu. Ikut Islam.
siapa aja, anaknya jadi dengan sendirinya otomatis muslim. Kalau ngomongin turunan, harga mati ngikut bapak. Bapaknya Jawa, emaknya Betawi, maka dia orang ya Jawa, orang Jawa, orang emak dia. Kalau babanya Betawi, emaknya Jawa, maka iya betul. Begitu. Kalau berbicara nasab, nasab turunan, sama orang Medan, bapaknya marganya Nasution, emaknya marganya Lubis, anaknya jadi Nasution. Begitu. Begitu. Orang Mandailing, Mandailing Natal, Madinah. Itu begitu. Kalau berbicara tentang najis, maka ikut yang terendah. Ngomongin najis, kambing kawin sama anjing, anaknya najis, bin anjing. Nah, gitu. Iya Ustaz Ali. Kalau ngomongin najis, ikut yang terendah. Ngomongin zakat, ikut yang terendah. Begitu. Sapi kawin sama kambing, anaknya ngikut kambing zakatnya, nggak ngikut sapi. Yang terendah. Sapi kawin sama kuda, nggak zakat, karena kuda nggak zakat. Walaupun kakinya 4, korban nggak jadi ya pakai kuda, korban begitu. Itu berbicara daripada najis, najis. Itu seperti itu di dalam aturan agamanya. Singkatnya, balik lagi, hewan selagi masih hidup hukumnya suci, kecuali 4: 1 anjing, 2 babi, 3 belasteran anjing dan babi, 4 belasteran anjing atau babi kawin dengan hewan yang suci. Yang suci itu semuanya hukumnya najis. Najis. Tuh begitu. Najis. Liurnya bagaimana liurnya? Dari hewan. Liurnya hewan. Iler. Bila mana hewan itu dimakan dagingnya, maka ilernya suci. Iler kambing, kita kena baju, sholat boleh. Iler unta, boleh. Ilernya, begitu. Iler unta, iler sapi, kan suka gayem. Iler, keluar tuh cairan dari mulutnya, ngikuti dagingnya, dagingnya suci. Daging sapi, maka ilernya juga suci. Suci. Ilernya. Ilernya. Itu suci. Ilernya. Manusia. Ilernya. Bagaimana? Nggak suci apa najis? Oh suci. Iya, tapi bau ya itu urusan lain. Begitu, baju ente kena iler bawa sholat boleh, subuh biasanya subuh, ya gitu. Bener nggak? Iya, begitu. Kalau tinjanya bagaimana tinjaknya? Kalau tinjaknya, kotorannya, kencingnya, ini ulama beda-beda, beda-beda pendapat. Imam Malik bilang tainya, kencingnya dari binatang yang dimakan dagingnya suci. Imam Malik pendapatnya suci. Saudara biasanya makan ikan peda, dikasih pete lagi pedanya, begitu kan gede, ada tainya di dalamnya. Kata Imam Malik suci, udah makan, begitu. Kata Imam Syafi'i najis, ikannya gede,
Makanya orang Betawi dulu makannya gabus, kering. Itu udah dibersihin. Begitu. Kalau Imam Syafi'i najis kalau udah tinjak mah. Tai kucing, tai ikan najis kecuali ikannya kecil, kayak teri. Tainya nggak usah dibuang, ke bawah dagingnya. Kalau dibuang tainya, ya habis. Itu teri nggak apa-apa. Iya pokoknya tainya nggak boleh kotorannya dalam madzhab Syafi'i. Jadi karena ada madzhab Malik saudara ringan suka makan nasi goreng, mana telurnya nggak dicuci sunat tuh, sebelum digoreng telurnya dicuci dulu, mana kagak dicuci mana ada campur lagi taruh bebeknya martabak tadi habis makan martabak tuh ada telurnya begitu, telurnya itu ada di kulitnya, ditotok mana jatuh lagi ke minyak. Untung ada madzhab Malik. Kata madzhab Malik, ya ada makan boleh dah. Kalau madzhab Syafi'i najis. Madzhab Syafi'i, tainya nih najis. Kalau madzhab Malik mengukur, mengkias pada iler, pada liurnya. Tuh begitu. Lalu kemudian saudara, bagaimana kalau bangkai? Tadi kan hewan hidup. Karena hewan ada yang hidup, ada yang mati. Bagaimana kalau bangkai? Wal maitatu kulluha najisatun. Bangkai, apa tuh bangkai? Binatang yang mati tanpa proses penyembelihan syar'i. Namanya bangkai. Begitu. Bangkai kulluha najisatun. Yang namanya bangkai yakni hewan yang mati tanpa proses penyembelihan syar'i, tanpa proses penyembelihan syar'i. Yang namanya bangkai semuanya hukumnya najis. Jadi binatang yang hidup kalau udah mati namanya bangkai. Bangkai ini najis kecuali tiga yang gak najis. Pertama, bangkai manusia. Manusia itu kalau mati gak najis. Kenapa? Dicuci karena mulia. Begitu tadi. Walaqad karramna bani Adam di dalam surat Al-Isra. Demi sungguhnya kami muliakan manusia. Apa itu manusia mulia? Tidak dihukumi najis bila mati, tetap suci. Manusia. Boleh kita cium bini kita yang meninggal, boleh. Begitu. Kita cium boleh. Udah dimandiin, biar udah dimandiin boleh aja. Wudunya batal, wudu kita bukan wudu mayit yang batal. Yang mati mau agak batal. Kalau batal kasihan amilnya kagak kelar. Iya, yang disuruh wudu yang hidup, yang mati kagak. Boleh cium, boleh. Begitu. Cium aja nggak apa-apa. Boleh. Dicium. Jangan udah dimandiin. Nggak jadi. Gitu ambil. Mil, gua udah ngaji malam Rebo di masjid. Boleh. Wudunya batal. Bener Mil, gua belum wudu. Begitu. Ntar habis nyium nih mau wudu, mau nyatu. Begitu. Yang kedua ikan. Ikan tuh bangkainya suci. Ikan, bangkainya. Begitu. Kalau lihat dari jidatnya kayaknya nih orang muflihun nih makannya bangkai ikan mulu nih. Bener nggak? Oh iya, bangkai ikan. Iya. Bangkai ikan, nggak apa-apa. Ikan tuh, bangkainya suci. Nabi bilang dalam hadis yang sahih, al-hillu at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Air laut itu, suci airnya dan halal bangkainya. Jadi bangkainya nggak apa-apa, makan bangkai ikan nggak apa-apa. Adapun tainya tetap najis dalam madzhab Syafi'i. Madzhab Malik tadi sama tuh, tainya begitu. Kecuali ikan kecil tadi dimaafin kalau ikan asin. Begitu. Ikan, kata Nabi, uhillat lana maitatani, dihalalkan bagi kita dua bangkai.
Salah satunya as-samak, ikan. Ikan itu halal bangkainya, ikan. Belut bagaimana? Belut sama ikan, walaupun rupanya rupa ular, boleh dimakan belut, halal. Halal. Ada ulama besar dari Betawi, dari Bogor, Syekh Mukhtar Atarid, ngajar di Makkah, ngarang kitab namanya Al-Belut. Di Arab nggak ada belut. Orang kata haram, enggak. Belut halal. Boleh kita makan belut. Boleh, boleh makan belut. Halal. Sampai di karang panjang lebar. Belut, enggak apa-apa. Boleh dimakan. Ketiga, wal jarod, balang. Balang kayu biasanya, suka di rawa-rawa gitu. Dulu ada di sini banyak lulusan Dali. Oh iya, boleh begitu. Di Jawa suka dibikin peyek balang. Di Jawa, Jogja tuh, Haji Mul tuh, begitu. Kalau laron jangan laron. Ini mau peyek laron lagi, jangan begitu. Hasarot masuknya. Kalau balang boleh balang doang. Ini bangkainya boleh, ikan bangkainya boleh dimakan, begitu. Selebihnya yang namanya bangkai najis, begitu. Kalau disembelih proses syar'i nggak disebut bangkai. Kambing dipotong, urat makanan, urat napasnya putus, itu namanya nggak bangkai. Enggak, bangkai itu kalau prosesnya tidak syar'i, itu disebut bangkai. Segitu tuh materi kita. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan.